Shalom, puji nama Tuhan saudara. Hari ini kita mau sama-sama memperingati kematian Yesus di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Hari ini kita mau sama-sama naikkan sembah dan syukur kita buat kebaikannya, buat pengorbanannya di kayu salib. Lewat setiap pujian, penyembahan kita. Mari sama-sama masuk ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak kami sembah. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan yang membebaskan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidup kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan
Kau sungguh baik, buat pengorbananmu Tuhan menyelamatkan hidup kami, membebaskan kami dari setiap belenggu dosa. Kuasa-Mu nyata sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat mujizat-Mu yang Kau nyatakan. Terima kasih Tuhan. Atas pengorbanan-Mu, hidup kami boleh dibebaskan. Kami boleh terima kemenangan atas dosa. Dan Kau hidup di dalam kami Tuhan. Terima kasih buat setiap darah-Mu yang tercurah Tuhan menebus kami. Oh, oh, ku bebas. Oh, oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oh, ku bebas. Oh, oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oh, oh, ku bebas. Oh, oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oh, ku bebas. Oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas
Shalom, salam damai sejahtera untuk Jemaat GBI Jelambar Utama 4. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur atas kebaikan dan anugerah-Mu yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Ya Tuhan, pimpinlah hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu serta pimpin setiap jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Sehingga setiap kami yang hadir mendapatkan berkat melalui pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Kami percaya kuasa-Mu yang bekerja melalui Roh Kudus yang sanggup membawa kami kepada Kristus dan membawa kami kepada kelimpahan firman Tuhan, sehingga iman kami terus bertumbuh. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita, Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. 15. Ia telah melucuti pemerintahan-pemerintahan dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara, hari ini kita mengingat sebuah peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu dan peristiwa yang bersejarah bagi kita semua, khususnya umat Kristiani. Yesus Kristus yang adalah Allah mengambil rupa manusia, mengorbankan dirinya yang tidak bersalah, berada di atas kayu salib. Nah, saudara, kalau kita menonton film peristiwa penyaliban Yesus Kristus, maka kita dapat membayangkan begitu sakitnya penderitaan yang Ia terima dalam film itu. Ia dicambuk, saudara. Lalu Ia berjalan dengan memikul salib, lalu tangannya dipaku. Wah, itu kita bisa lihat betapa sedihnya ketika kita melihat film tersebut. Nah, saudara, salib adalah sebuah kutuk. Dahulu lambang salib merupakan sebuah lambang kematian. Namun setelah peristiwa tersebut, salib adalah lambang kemuliaan. Tanpa salib tidak ada penebusan dosa. Tanpa salib tidak ada pendamaian. Tanpa salib tidak ada keselamatan. Nah, saudara, hari ini kita akan bersama-sama mengerti makna dari kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, makna kematian Tuhan Yesus. Yang pertama, Yesus menghapus hutang dosa. Dengan kematiannya, Yesus menghapus hutang dosa. Mari kita buka Kolose 2 ayat yang ke-14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudara, manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya. Dalam artian karakter kita serupa dengan Allah. Bukan sifat keilahiannya, melainkan karakter kita. Dalam keadaan tanpa dosa, Allah menciptakan manusia dalam keadaan tanpa dosa. Sehingga manusia ditunjuk sebagai wakil Allah di bumi. Nah, wakil Allah di bumi memiliki arti manusia sebagai perwujudan
karakter dan sifat Allah. Manusia memiliki kasih karena Allah adalah kasih. Namun, gambaran Allah yang ada di dalam diri manusia itu rusak karena dosa. Gambaran Allah yang ada di dalam diri kita rusak. Di dalam diri manusia rusak karena apa, saudara? Karena dosa. Nah, manusia jatuh ke dalam dosa karena melanggar perintah Allah. Saudara, Alkitab berkata bahwa upah dosa adalah maut. Dalam Roma pasal 6 ayat ke-23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebelum Yesus Kristus datang dan mati di atas kayu salib, dosa merupakan sebuah hutang. Pelanggaran terhadap hukum Allah itu dosa. Ketika kita melanggar hukum Allah, maka kita berdosa. Dan ketika kita berdosa, berarti kita berhutang. Nah, saudara, Allah ingin setiap kita, manusia, hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Sesuai dengan aturan-aturan Allah. Tetapi kita melanggarnya. Nah, kata dosa di dalam bahasa Yunani adalah hamartia, yang memiliki arti meleset atau tidak mencapai sasaran, tidak memenuhi standar yang Tuhan tetapkan. Apa yang standar yang Tuhan tetapkan? Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Nah, Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, kutipan dari Matthew Henry. Kesempurnaan Allah adalah mengampuni kesalahan, menolong orang asing, dan berbuat baik kepada orang yang jahat dan yang tidak tahu berterima kasih. Semua hal ini merupakan kewajiban kita supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Saudara, Allah menghendaki kita untuk hidup di dalam kekudusan, sebab Allah itu kudus. Maka sebelum kita diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Kristus, kita adalah seteru Allah. Kita tidak bisa hidup berdampingan dengan Allah. Jadi, sempurna di dalam Matius 5 berbicara tentang kekudusan. Nah, selain itu, Allah menghendaki kita untuk hidup di dalam kasih karena Allah itu kasih. Selain Allah menghendaki kita kudus, Allah juga menghendaki kita hidup di dalam kasih. Karena Allah itu kasih, itu merupakan perwujudan dari Allah. Kita harus memiliki karakter kasih. Nah, saudara, tidaklah mungkin kita membayar hutang dosa dengan amal perbuatan. Perbuatan baik kita tidak akan dapat membayar dosa. Apa yang telah kita lakukan, amal baik kita tidak akan bisa membayar hutang dosa. Nah, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ada seorang hamba yang memiliki hutang 10.000 talenta. Nah, 1 talenta itu 6.000 dinar. Jadi 10.000 talenta itu 60 juta dinar. Nah, saudara, hamba tersebut memiliki hutang 60 juta dinar. Sedangkan upah atau gaji pada waktu itu 1 dinar dalam 1 hari bekerja. Jika upah tersebut dihitung dalam 1 tahun kisaran 300 dinar. Lalu butuh berapa tahun hamba tersebut membayar hutang itu? Iya, 60 juta dinar dibagi 300 dinar sama dengan 200.000. 200.000 tahun. Maka jika seseorang hamba itu ingin membayar hutangnya kepada raja, maka ia butuh 200.000 tahun untuk membayar hutang tersebut.
Nah, ini adalah sesuatu yang mustahil. Dengan perumpamaan ini, Tuhan Yesus ingin memberitahukan kepada kita bahwa membayar hutang dosa dengan amal perbuatan itu adalah hal yang mustahil kita lakukan sebagai manusia. Karena tidak ada manusia yang hidup selama 200.000 tahun. Saudara, kalau Tuhan tunjukkan daftar dosa kita, kemungkinan besar kita langsung serangan jantung karena saking banyaknya dosa yang telah kita lakukan. Begitu banyaknya dosa yang telah manusia perbuat. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, Yesus Kristus adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk melunasi hutang dosa. Karena ia adalah korban yang sempurna, tidak berdosa, tidak bercacat. Tidak ada cara lain untuk bebas dari hutang dosa selain beriman dan percaya kepada Kristus. Tahukah saudara, pada hari Jumat Agung Yesus mati di kayu salib. Maka melalui kematiannya dia telah melunasi seluruh hutang dosa kita. Sehingga kita tidak usah membayarnya dengan amal perbuatan baik. Hanya melalui kematian Kristuslah kita dipisahkan dari kuasa dosa. Melalui kematian Kristus kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Sehingga setiap kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah tidak lagi memiliki penghalang untuk bersekutu dengannya. Oleh karena itu, Roh Kudus, Roh Allah berada di dalam hati kita dan Roh Kudus bekerja untuk memampukan kita melakukan kehendak-Nya. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman. Dengan kuasa Roh Kudus kita dapat berbuat kasih. Dengan kuasa Roh Kudus kita dapat mengerti isi hati Tuhan. Tuhan mau untuk kita percaya kepada Kristus yang mati di kayu salib, menebus dosa kita. Nah, saudara, dengan kita beriman atau percaya kepadanya, maka kita dibebaskan dari hutang dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, saya ulangi lagi, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui kematian Kristus, kita tidak hanya dibebaskan dari hutang. Kita tidak hanya dibebaskan dari hutang dosa, tetapi juga kita mendapat status sebagai anak-anak Allah. Maka dengan status sebagai anak Allah, kita harus melakukan perbuatan baik berdasarkan kasih. Perbuatan baik sebagai bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Perbuatan baik sebagai bukti bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Nah, bagaimana kita bisa berkata bahwa Roh Kudus ada di dalam kita jika kita masih membenci sesama kita? Bagaimana kita bisa berkata bahwa Roh Kudus ada di dalam kita jika kita masih menutup mata ketika saudara-saudara kita ada yang membutuhkan pertolongan kita? Bagaimana kita bisa berkata bahwa Roh Kudus ada di dalam hati kita jika kita masih tidak peduli kepada orang tua kita yang membutuhkan kehadiran kita di sisinya? Saudara, perbuatan baik kita sebagai bukti bahwa kita anak-anak Allah yang sudah diselamatkan di dalam kematian Kristus di atas kayu salib. Nah, perbuatan baik kita tidak untuk
upaya keselamatan. Ya, perlu diingat perbuatan baik kita sebagai bukti bahwa kita anak Allah yang sudah diselamatkan di dalam kematian Kristus di atas kayu salib. Jadi kekristenan berbeda dengan agama-agama lain. Kalau agama lain berbuat baik untuk selamat, berbuat baik untuk masuk ke dalam sorga, namun berbeda dengan kekristenan. Perbuatan baik kita adalah bukti bahwa kita anak-anak Allah. Perbuatan baik kita bukti kalau kita sudah diselamatkan. Perbuatan baik kita adalah bukti bahwa ada roh Allah di dalam hati kita. Nah, saudara, poin yang kedua, kematian Yesus merupakan pengorbanan yang sejati. Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan untuk saudara. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara, Yesus memberikan perintah kepada kita agar kita saling mengasihi, karena Yesus yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Perintah Yesus kepada kita untuk saling mengasihi karena Ia telah memberikan contoh, Ia telah memberikan kasih-Nya kepada kita terlebih dahulu. Nah, jika kita tidak pernah merasakan kasih, kita tidak akan mampu berbuat hal-hal yang didasari oleh kasih. Dengan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita berdasarkan kasih yang paling tinggi, kasih yang lebih besar, kasih yang mengorbankan nyawanya, maka kita tidak bisa memiliki alasan untuk hidup tidak mengasihi. Nah, saudara, kita harus bersyukur karena Yesus sudah memberikan kasih-Nya kepada kita. Kita harus sadar betul bahwa kasih Allah terlalu melimpah atas hidup kita. Karena kasih Allah kita ditebus dari dosa. Karena kasih Allah bangsa Israel ditebus dari perbudakan. Karena kasih Allah kita mendapatkan kesehatan saat ini. Mengikuti ibadah Jumat Agung, merayakan kematian Tuhan Yesus Kristus, itu karena semua ini kasih Allah. Kita dapat hidup saat ini di tengah-tengah pandemi ini, kita diberikan kesehatan, itu semua karena kasih Allah, saudara. Maka kita harus sadar bahwa kasih Allah terlalu melimpah kepada kita. Saudara, Yesus dapat saja menghindari segala penderitaan, penyiksaan, dan kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dia sama sekali tidak berdosa dan tidak layak mati. Namun kasih yang mendorong pengorbanan sejati, itulah yang membawa Yesus untuk mati di kayu salib. Kasih yang mendorong untuk Ia mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Sebagai hasil dari pengorbanan tersebut, dosa-dosa kita diampuni jika mau menerima pengorbanan dan kebangkitannya dengan iman. Nah, saudara, dalam ayat 14 Yesus berkata, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan." Seringkali kita mengetahui bahwa dalam hubungan persahabatan tidak ada saling perintah, saling memerintahkan. Justru kalau ada sebuah perintah, itu selalu kaitannya
dengan seorang atasan dengan bawahan atau seorang bos dengan karyawan. Jika hubungannya antara bos dan bawahan biasanya hanya taat saja dan tidak ada pilihan untuk menolak. Taat dan tidak ada pilihan untuk menolak. Namun Alkitab berkata lain. Bagaimana kita mengerti ini? Kita sahabat Kristus jika kita taat kepadanya. Ini susah dimengerti saudara. Kita sahabat Kristus jika kita taat kepadanya. Nah, kita sudah dipengaruhi banyak konsep-konsep di dalam duniawi. Perintah itu berbicara relasinya adalah bos dengan bawahan. Lalu di dalam persahabatan tidak ada yang saling memerintah. Namun Alkitab berkata lain. Nah, jawabannya adalah jika kita menggunakan dasar kasih, maka waktu ketika taat kepada Tuhan itu adalah sebuah sukacita. Dan kita merasakan sebagai sahabat Allah. Saya ulangi lagi saudara. Jika kita menggunakan dasar kasih, maka waktu ketika taat kepada Tuhan mendatangkan sukacita dan kita merasakan sebagai sahabat Allah. Seperti Musa dan Abraham. Musa disebut sahabat Allah. Mengapa demikian? Karena Musa sangat intim dengan Tuhan. Ada kedekatan antara Musa dengan Tuhan. Ada relasi, ada hubungan. Musa tidak merasa diperbudak oleh Tuhan, meskipun ia selalu berurusan dengan firman Tuhan. Tuhan menyampaikan kepada Musa, lalu Musa menyampaikan kepada bangsa Israel. Nah, Musa tidak merasakan diperbudak dengan Tuhan. Karena apa? Musa menggunakan dasar kasih ketika ia taat kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita, kalau kita menggunakan dasar kasih untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka kita akan merasakan sukacita di dalam melakukannya. Jika kita membaca Alkitab karena kita mengasihi Allah, maka kita akan merasakan kesenangan, tidak bosan, kita akan merasakan sukacita, kita akan terus haus akan firman-Nya. Kita akan merasakan sukacita jika dalam menolong sesama kita menggunakan dasar kasih. Dalam membantu sesama kita akan merasakan sukacita ketika kita menggunakan dasar kasih. Saudara, lakukanlah segala sesuatu di dalam kehidupan kita berdasarkan kasih, karena kita telah merasakan kasih Tuhan terlebih dahulu. Nah, hukum yang terutama di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ada dua hukum Kristus. Kasihilah sesamamu manusia, lalu kasihilah Tuhan Allahmu. Nah saudara, mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu yang sudah kami dengar dapat menjadikan dasar kami untuk melakukan kehidupan dalam setiap hari-hari. Menggunakan kasih, Tuhan juga memampukan kami melalui kuasa Roh Kudus untuk terus rindu, untuk terus mengerti apa yang Engkau mau, apa yang Engkau perintahkan kepada setiap kami ya Tuhan. Ya Tuhan, hari ini agar kami juga mengerti melalui pemberitaan firman-Mu arti dari kematian Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau terus merenungkan kematian Tuhan Yesus Kristus agar kami merasakan bagaimana penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan untuk menghadapi kehidupan mendatang. Kami percaya
Engkau menyertai kami, Engkau menopang kami dalam setiap kehidupan yang kami jalani hari ke depan ya Tuhan. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara sekalian. Saat ini kita mau beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memperingati hari Jumat Agung pada hari ini, yaitu hari penderitaan, penyaliban, dan kematian Tuhan, yang dimana Dia sebagai Tuhan kita Juru Selamat sudah mengorbankan dirinya untuk membebaskan kita dari semua dosa dan kesalahan serta kejahatan. Oleh karena itu, perlu kita ucapkan syukur pagi ini, dan kita akan menyanyikan satu pujian, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lemah. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari saudara, kita berdoa, minta pengampunan dosa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang kepadamu. Tuhan, banyak sekali hal-hal yang telah kami perbuat, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, yang sudah menyakitkan hati-Mu. Pagi ini Tuhan, kamu dibersihkan, dibereskan oleh-Mu. Kami mau Tuhan diampuni dosa kami,
dan kesalahan kami semua, agar kami layak duduk semeja dengan Engkau dalam memperingati hari kematian-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kebaikan-Mu senantiasa Engkau nyatakan dalam hidup kami, seluruh jemaat-Mu GBI Jelut 4. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan masuk ke perjamuan kudus. Saya persilahkan roti dipegang masing-masing di tangan kanan dan angkat tinggi-tinggi sambil mengucapkan, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Kalau kita semua sebagai jemaat mengimani firman Tuhan ini, mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita mau angkat cawan minuman di tangan kanan tinggi-tinggi. Tanda kita menghormati darah Kristus. Dan mari kita katakan, bukankah anggur yang diserahkan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Demikian ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jika kita mengimani firman ini, mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena kami tahu bahwa kami Tuhan, anak-anak-Mu adalah anak pilihan yang sudah Engkau pilih dan Engkau meteraikan di dalam darah Yesus. Sehingga hari ini Engkau mengizinkan kami semua untuk memperingati hari kematian-Mu. Kami bersyukur kepada Engkau ya Allah, karena Engkau sangat baik kepada setiap kami. Engkau sangat peduli kepada kami. Engkau sangat memperhatikan kami. Oleh sebab itu, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sucikan dan kuduskan Tuhan seluruh hidup kami dari ujung rambut hingga ujung kaki, sehingga kami benar-benar suci dan kudus dan layak di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu kepada seluruh jemaat-Mu GBI Jelut 4 kami boleh rasakan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup dengan satu pujian. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Haleluya. Apakah saudara diberkati oleh firman Tuhan? Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini kami dapat memberikan yang terbaik Tuhan untuk Engkau. Bukan karena kami mampu, bukan karena kami bisa, tetapi karena semua yang berasal dari Engkau Tuhan. Dan kami mau mengembalikan sebagian Tuhan kepada Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami memberikannya dengan sukacita dan rela Tuhan, seperti janda dengan 2 peser duit Tuhan, tetapi Engkau mengatakan bahwa itu yang terbaik dari janda itu. Biar kami Tuhan di dalam kekurangan kami sekalipun, kami rela memberikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Engkau memberikan kesehatan yang sempurna, dan apapun yang mereka kerjakan biar menjadi berhasil Tuhan, karena ada ketaatan dalam mengembalikan setiap perpuluhan dan persembahan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita, berkat damai sejahtera sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, ada dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.